Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola kunci biru, yaitu chapter yang ke-280-nya. Di mana secara garis besar, semua isi ceritanya nantinya akan berpusat kepada cerita dari Jinpachi Ego dan juga cerita dari Isagi Oichi. Tentang apakah yang dimaksud dengan kata jenius dan juga apa yang dimaksud dengan evolusi di dalam dunia sepak bola modern. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu tentang seperti apa isi cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, tepat setelah pada akhir chapter 280 minggu kemarin, Jinpachi sudah berkata kepada Isagi bahwa dirinya meminta Isagi untuk bisa segera melakukan evolusi. Maka di saat yang bersamaan ini, Jinpachi pun sekarang kembali melanjutkan semua perkataannya lagi kepada kita. Namun, karena dialognya sangat panjang sekali dan juga penjelasannya sangat sulit sekali untuk bisa dimengerti, maka pada kesempatan ini, kami pun akan merangkumnya saja supaya tidak membuat kita semua menjadi pusing. Di mana secara garis besar, inilah inti perkataan dari Jinpachi Ego. Pertama, di dalam dunia ini terdapat dua kategori manusia. Mereka adalah manusia jenius dan juga manusia biasa saja yang mau bekerja keras dan juga mau belajar. Kedua, tepat di dalam praktiknya, para manusia jenius yang memiliki kelebihan jauh di atas rata-rata manusia normal lainnya memang sangat diunggulkan di dalam setiap bidang kehidupan. Mulai dari bidang seni, bidang teknologi, bidang sains, ataupun bidang sepak bola. Tapi meskipun begitu, mereka tidak akan bisa menjadi sorotan dari semua orang yang ada di dunia jika mereka tidak dibantu oleh orang-orang biasa saja yang dapat menjual hasil karya dari mereka semua. Atau dengan kata lain, orang jenius tidak bisa hidup sendirian. Karena mereka membutuhkan bantuan dari orang biasa saja yang memiliki kemauan untuk bisa belajar dan juga bisa beradaptasi. Contoh gampangnya adalah Elon Musk. Dia bukanlah orang jenius dan juga dia bukanlah seorang saintis. Tapi dia hanyalah orang biasa-biasa saja yang kebetulan memiliki talenta besar untuk bisa beradaptasi dan juga mau belajar. Sehingga dia pun bisa menggunakan kemampuan dari para ilmuwan jenius lainnya untuk bisa bekerja bersama dengannya, demi dapat menciptakan hasil karya terbaru di dalam dunia modern. Contohnya adalah handphone, kendaraan, ataupun benda-benda lainnya. Intinya, meskipun Elon Musk bukanlah seorang saintis yang jenius, tapi dia bisa membuktikan kepada dunia bahwa masih ada jalan dan juga masih ada tempat bagi orang yang bukan jenius untuk bisa menjadi yang terbaik di dunia. Begitu pula dengan sepak bola, di mana pada halaman ini, Jinpachi pun sekarang mulai berkata kepada Isagi bahwa meskipun Isagi bukanlah seorang pemain yang jenius, tapi Isagi memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan para pemain jenius lainnya. Serta Isagi pun selalu bisa menemukan sebuah cara untuk bisa menjadi pemain terhebat di dunia, walaupun Isagi bukan pemain jenius, alias Isagi hanya pemain biasa-biasa saja. Gampangnya, pemain yang jenius hanya mahir di dalam satu bidang saja. Contohnya, Loki di dalam kecepatan, Shido di dalam refleks, Noah di dalam keseimbangan kaki kanan dan juga kaki kirinya, kemudian Itoshirin di dalam permainan kasar yang meledak-ledak. Sedangkan orang biasa saja seperti Isagi bisa belajar banyak hal sekaligus. Sehingga dia pun bisa terus berkembang ketika berhadapan dengan berbagai macam tipe orang jenius yang ada di dalam lapangan. Jadi, sekarang adalah waktunya bagi Isagi Oji untuk bisa membuktikan kepada dunia tentang seperti apakah potensi kehebatan dari orang biasa-biasa saja. Nah, setelah mendengar semua penjelasan dari Jinpachi Ego di atas, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah lagi menuju ke dalam lapangan. Di mana pada kesempatan ini, Igarashi yang sebelumnya sudah berhasil dijatuhkan oleh Itoshirin, akhirnya dia pun langsung mengambil sebuah tendangan bebas yang sekarang diberikan kepada tim Bastard Punchen. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun segera mengoper bola yang ada di kakinya itu menuju kepada Noah. Sebelum pada akhirnya, Noah pun saat ini langsung berlari dengan menggunakan kecepatan penuhnya demi bisa melakukan pola serangan baliknya ketika mereka sedang memiliki kesempatan untuk dapat mengendalikan bola. Di momen inilah, 3 orang pemain Bastard Punchen lainnya tentu saja langsung mengikuti Noah untuk bisa menyerang bersama. Di mana pada sisi sebelah kanannya nampak kedatangan dari Alexis Ness dan juga Michael Kaiser yang sekarang sedang berusaha untuk bisa mencari posisi yang kosong. Sedangkan pada sisi sebelah kirinya dan juga tepat di belakang tubuh dari Noah,
Isagi pun masih saja mengikutinya sambil terus mencoba untuk bisa berpikir di dalam hatinya. Demi dapat menemukan sebuah cara untuk bisa mengalahkan para pemain jenius lainnya yang sekarang ada di dalam lapangan. Kemudian pada kesempatan berikutnya, Noah pun kini segera mengoper lagi bola yang ada di kakinya itu menuju kepada Michael Kaiser. Serta mereka pun segera melakukan permainan kombinasi dengan menggunakan teknik umpan 1-2-nya demi dapat melewati penjagaan ketat dari para pemain tim PXG. Di satu sisi, Noah sekarang sedang dijaga oleh Ito Shirin. Sedangkan di sisi lainnya, Kaiser pun sekarang juga sudah dijaga dengan sangat ketat sekali oleh Tokimitsu. Tapi meskipun begitu, berkat permainan kombinasi dari mereka berdua, Noah pun akhirnya sekarang berhasil lolos dengan sangat mudah. Sehingga Kaiser yang sudah bisa melihat peluang besar dari Noah tersebut, sekarang akhirnya dia pun segera mengirimkan satu buah umpan pendeknya lagi menuju kepada Noah. Walaupun pada momen ini, Kaiser sudah sangat percaya diri bahwa umpan dari dirinya ini sama sekali tidak akan pernah bisa dihentikan lagi oleh para pemain dari tim PXG. Namun sayangnya, percobaan dari Michael Kaiser barusan ternyata semuanya berhasil digagalkan. Mengingat di dalam praktiknya, tepat dari arah belakang Isagi Oichi, Loki yang sebelumnya sudah tertinggal dengan sangat jauh, akhirnya dia pun kembali mengeluarkan teknik kecepatan berlarinya lagi dengan menggunakan gerakan seperti cahaya. Lalu hanya dalam hitungan detik saja, Loki pun nampak bisa melewati dan juga membalap kecepatan berlari dari Isagi Oichi. Kemudian dengan kekuatan body charge itu, dia pun segera menabrak tubuh dari Noah dari arah belakangnya. Sampai keseimbangan dari Noah sekarang menjadi terganggu. Serta Loki lah yang sekarang berhasil memenangkan duel perebutan bola itu. Mengingat bola umpan dari Michael Kaiser itu saat ini sudah mampu dicuri lagi oleh Loki. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Isagi pun tentu saja saat ini seketika langsung berpikir. Di mana di dalam dialognya, inilah perkataan yang diucapkan oleh Isagi Oichi kepada dirinya sendiri. Intinya, Isagi merasa semakin kebingungan tentang bagaimana cara dari Isagi untuk bisa mengalahkan para pemain jenius. Mengingat, walaupun Isagi bisa meningkatkan kecepatan berlarinya dengan bergerak menggunakan instingnya, tapi faktanya, para pemain jenius lainnya itu sekarang mampu mengalahkan kecepatan berlari dari Isagi dan juga mampu bergerak secepat kilat tanpa bisa dikejar oleh Isagi sama sekali. Lalu, jika Isagi mencoba untuk bisa menggunakan kekuatannya, maka sudah jelas hal itu sama sekali tidak berguna. Bahkan, ketika Isagi sekarang bertarung menggunakan otaknya, tapi hasilnya ternyata masih sama saja. Mengingat, di dalam dunia para pemain jenius, kemampuan berpikir dan juga kemampuan adaptasi dari Isagi sekarang semuanya sudah tidak bisa digunakan oleh Isagi. Kesimpulannya menurut Isagi Oichi, ini adalah dunia yang tidak normal dan juga dunia yang tidak adil bagi dirinya. Jadi, entah apapun yang akan dilakukan oleh Isagi, semuanya sangat mustahil sekali untuk bisa berhasil. Nah, disinilah poin menariknya. Mengingat, tepat ketika Isagi saat ini sudah merasa semakin putus asa, dan juga sudah merasa bahwa dirinya sama sekali tidak akan bisa bersaing. Namun di saat yang bersamaan itu, Isagi pun tiba-tiba saja justru malah mendengar dan juga justru malah melihat teriakan dari Michael Kaiser dan juga ekspresi dari Michael Kaiser. Di mana pada kesempatan itu, Kaiser pun ternyata sama menderitanya mirip seperti Isagi. Bahkan di dalam potongan dialognya, Kaiser pun sempat berkata kepada dirinya sendiri dengan sangat kencang sekali. Yaitu, para pemain jenius yang ada di dalam lapangan seperti Noah dan juga Julian Loki. Mereka semua benar-benar orang yang sangat gila. Jadi gara-gara itu, Kaiser pun sekarang malah menjadi kebingungan dan juga dia pun nampak sangat marah kepada dirinya sendiri. Karena entah apapun yang dilakukan oleh Michael Kaiser, faktanya dia masih saja belum bisa bersaing dan juga dia pun sama sekali tidak bisa mengimbangi pola permainan dari para pemain jenius. Melihat hal itu di depan matanya, Isagi pun tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya, Isagi sama sekali tidak menyangka bahwa Michael Kaiser ternyata memiliki pemikiran yang sama mirip seperti Isagi. Serta Isagi pun sama sekali tidak menyadari bahwa sejak tadi Kaiser terus berjuang dengan sangat keras sekali untuk bisa bertarung melawan para pemain jenius. Di momen inilah, Isagi pun akhirnya seketika langsung menyimpulkan dan juga berkata kepada dirinya sendiri. Yaitu, apakah mungkin Kaiser bukanlah pemain jenius yang sama seperti para monster lainnya di dalam lapangan?
Alias, Kaiser hanyalah pemain berbakat saja yang bisa menjadi skuad sekarang berkat semua usahanya sendiri dan juga berkat semua perjuangannya. Karena jika memang benar begitu, maka secara tidak langsung Kaiser sekarang sama seperti Isagi. Yaitu mereka berdua hanyalah pemain yang biasa-biasa saja, bukan para pemain yang jenius. Mengingat Isagi dan juga Michael Kaiser bisa menjadi kuat dengan melakukan perjuangan dan juga dengan melakukan kerja keras. Nah, singkat cerita, setelah menyadari bahwa Kaiser sekarang sama seperti dirinya, dan juga setelah menyadari apa arti dari kata para pemain jenius dan juga apa perbedaannya dengan dirinya sendiri, maka secara tidak langsung kita pun sekarang bisa melihat sama-sama bahwa di sekitar wajah dari Isagi Oichi tiba-tiba saja muncullah potongan-potongan puzzle dengan bentuk seperti ini. Lalu di antara kepingan puzzle yang kosong itu muncullah gambar wajah dari Michael Kaiser di dalam setiap potongan puzzle-nya. Yang artinya, tepat pada akhir chapter 281 ini, Isagi pun akhirnya berhasil menemukan sebuah cara bagi dirinya untuk bisa mengalahkan para pemain jenius lainnya yang ada di dalam lapangan dan juga untuk bisa melakukan evolusi. Mengingat ketika sudah muncul puzzle di dalam potongan gambar panel mangganya, maka biasanya Isagi pasti selanjutnya akan menggunakan teknik baru lagi. Lalu pada akhir gambar tersebut tertulis juga sebuah potongan kalimat singkat untuk judul pada chapter minggu depan, yaitu Aku Butuh Kamu atau I Need You. Yang artinya Isagi membutuhkan bantuan dari Michael Kaiser untuk bisa menjalankan rencana barunya pada chapter minggu depan. Karena hanya dengan bantuan dari Michael Kaiser sajalah, maka mereka berdua sekarang menjadi sama-sama memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkan para pemain jenius lainnya yang sekarang ada di dalam lapangan. Atau dengan kata lain, Isagi membutuhkan Kaiser dan juga Kaiser membutuhkan Isagi. Mengingat mereka berdua saat ini sedang dijadikan alat oleh Noel Noah, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk bisa membalaskan perbuatan dari Noah kepada mereka. Sekaligus untuk bisa menunjukkan kepada dunia bahwa pemain biasa saja sama seperti mereka berdua, sekarang masih memiliki kesempatan untuk bisa berkembang jauh lebih hebat daripada pemain jenius. Wow, menarik banget ya.